Allah tidak menempatkan kebahagiaan, ketentraman, ketenangan pada harta, pada jabatan, pada istri, pada anak. Bukan di situ tempatnya. Innallaha bi'adlihi wa kastihi ja'alar rauha wal farhan firrida wal yakin. Tapi Allah menempatkan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman itu pada hati yang ridha kepada ketentuan Allah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wa ala man ittabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Hakim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya yang tak terhingga. Kepadanya kita memohon ampun, meminta perlindungan, pertolongan dari segala keburukan diri dan amal-amal kita. Allah mengingatkan kita, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang dibiarkannya sesat, maka tidak akan ada yang bisa memberinya petunjuk. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad dan juga atas keluarganya, sahabatnya dan sekalian pengikutnya yang mengikutinya dengan ihsan hingga akhir zaman. Saya mengingatkan diri saya dan para hadirin untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Dan sesungguhnya hanya orang bertakwa sajalah yang akan meraih kejayaan, kesuksesan, kemenangan dunia wal akhirah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk hari esoknya. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun, dan bertakwalah kepada Allah. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wala takunu kalladzina nasullah, jangan kalian seperti mereka orang-orang yang melupakan Allah. Fa ansahum anfusahum, maka Allah membuat mereka lupa diri. Ulaika humul fasiqun, dan itulah mereka orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang gagal menjadi manusia, mencapai tujuan penciptaan dirinya. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita baru saja memasuki bulan Muharram. Ini adalah hari kedua tahun baru dalam sistem kalender Islam. Banyak peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram ini, yang merupakan salah satu daripada 4 bulan haram yang sebagian ulama dan berdasarkan sejumlah hadis menyebutkan bulan Muharram ini memiliki kedudukan yang mulia dan
Di dalam bulan ini banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Pertama, kita ingin menyadarkan diri kita bahwa peralihan tahun ini hendaknya membuat kita mempunyai suatu tekad untuk lebih baik. Karena Nabi menyebutkan manusia itu ada 3 macam. Ada yang manusia yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Ini manusia yang terkutuk. Kalau ada manusia yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Ada pula orang yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka itulah orang-orang yang beruntung. Bahwa kita ingin menjadi termasuk orang-orang yang beruntung, orang yang harinya lebih baik. Tahun ini harus lebih baik dari tahun-tahun sebelum. Bahwa kita ingin kehidupan kita, terutama kehidupan rohani kita, akan menjadi lebih baik. Adapun kehidupan lahiriah kita, mungkin di tahun ini kita akan mengalami ujian, sebagaimana dari sejak awal, sejak pandemik, kita mengalami ujian yang luar biasa yang menimpa seluruh dunia. Tetapi itu semua seharusnya meneguhkan kita secara rohani, bahwa ujian fisik adalah sarana Allah untuk meneguhkan kita secara rohani. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menegaskan, apa kalian pikir akan dibiarkan saja mengatakan kami beriman, sedangkan belum datang ujian-ujian kepada kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Dan ujian itu bisa macam-macam, dari kelaparan, penyakit, kehilangan harta benda, kehilangan jiwa. Saat ini kita sedang ditimpa penyakit, kehilangan harta benda, ekonomi kita merosot. Sebagian besar kita sekarang hidup dari memakan tabungan. Juga kita mengalami penyakit, tentu saja kehidupan kesehatan kita, sebagian kita juga menghadapi kematian. Hampir tiap hari kita melihat saudara kita, sahabat kita, ada yang meninggal dunia. Kita pun tidak tahu bagaimana keadaan kita besok. Tidak seorang pun yang mengetahui apa yang akan menimpa dirinya. Bahkan Nabi mengatakan, kalau kamu bangun pagi jangan sangka kamu masih hidup sampai sore hari. Kalau kamu pun hidup sampai sore hari, jangan sangka kamu masih hidup sampai besok paginya lagi. Adapun saya, kata Nabi, saya tidak menyangka bahwa saya akan hidup pada tarikan nafas saya berikutnya. Artinya kesadaran kita akan kematian ini adalah begitu rupa. Bahkan Nabi menyebut bahwa mengingat mati ini adalah salah satu zikir yang paling penting. Karena mengingat Allah saja tidak cukup kalau tidak disadari, tidak disertai dengan mengingat hakikat daripada ketuhanan itu, yaitu kekekalan, keabadian, dan hakikat diri kita sebagai manusia yang fana, bahwa kita adalah makhluk yang fana. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua ini akan sirna, akan hilang, akan lenyap. Yang kekal hanyalah wajah Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Bahwa bertambahnya tahun berarti juga berkurangnya waktu kita. Setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun itu adalah langkah-langkah kita menuju akhir perjalanan kita. Dan tidak seorang pun yang tahu kapan dan di mana dia akan mengakhiri hidupnya. Tetapi yang paling baik di antara kalian adalah mereka yang selalu mengingat mati dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan sesudah kematian. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, bahwa kita sebagai orang yang beriman, salah satu prinsip yang paling penting adalah menyadari bahwa Allah
adalah tujuan hidup kita, adalah kecintaan kita. Bahwa kita terus menerus menumbuhkan kecintaan itu di dalam diri kita kepada Allah, sehingga kita merasakan kedekatan, keakraban, ketenangan, dan juga pada puncaknya seorang yang beriman itu pasti akan merindukan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam Al-Qur'an, kalau orang yang sudah mencapai tingkatan iman yang tinggi, ketika mereka mengakhiri hidupnya, mereka disuruh dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita ingin mencapai level itu adalah hakikat tertinggi, di mana kematian itu menjadi suatu perjumpaan dengan kekasih. Sehingga tentu saja ketika kita menjalani hidup ini, maka kita melihat hidup ini tempat kita berbekal, tempat kita mempersiapkan diri. Orang yang melalui hidup yang penuh ujian ini akan merasakan ketenangan, karena mereka mengetahui bahwa ujung perjalanannya adalah kebahagiaan. Tapi orang kafir yang mengingkari Allah, mengingkari hari kemudian, maka dunia ini menjadi suatu penderitaan bagi mereka. Mereka bekerja keras di dunia ini dan mereka mendapati akhir perjalanannya sesuatu yang menakutkan. Dan inilah gambaran Allah tentang orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah. Dunia ini menjadi sesuatu yang melelahkan buat mereka. Tapi lelah yang membuat frustrasi, karena ujungnya adalah kehancuran. Ujungnya adalah penderitaan yang lebih besar lagi. Sedangkan bagi orang yang beriman, dunia ini adalah sijnul mu'minin. Dia penjara. Kalau dia lepas dari dunia ini berarti dia merdeka, mencapai kebahagiaan, kesempurnaan. Bahwa perjalanan di dunia ini sesuatu yang bukan menjadi tujuan pada dirinya, tapi dia adalah sarana untuk memberbekal, sarana untuk menyempurnakan diri, dan kita memperoleh hasilnya nanti di akhirat kelak. Orang beriman akan melihat dunia ini seperti itu. Sedangkan orang kafir, mereka hidup dalam fata morgana. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dan dunia ini adalah penjara bagi orang beriman dan penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Mereka merasa bukan berarti surga dalam arti mereka bersenang-senang, tidak. Jangan diartikan seperti itu. Ketika juga Allah menyebut dunia ini penjara bagi orang beriman, bukan berarti orang beriman susah dalam hidup ini. Allah memberikan kesenangan kepada orang beriman lebih daripada yang diberikan kepada orang kafir. Tapi kesenangan yang diberikan kepada orang beriman itu sangat kecil dibandingkan dengan kesenangan yang menanti mereka di surga. Jadi ibaratnya dunia ini hanya bisa menampung satu dari rahmatnya Allah, dari 100% rahmat Allah. Yang satu ini dibagikan kepada seluruh ciptaannya, baik orang beriman maupun orang kafir, binatang dan makhluk, tumbuh-tumbuhan dan lainnya, dapatkan 1% itu yang dibagi bersama dengan seluruh yang hidup di dunia ini. 99% adalah di akhirat kelak. Maka ketika seseorang merasakan yang 1% ini, dia akan melihat yang 1% ini adalah penjara, karena ada 99% nikmat Allah yang khusus, yang tidak dibagi lagi kepada makhluk lain kecuali kepada orang beriman. Sedangkan yang 1% dibagi kepada semuanya. Oleh karena itu, kita melihat penjara dunia ini bukan berarti orang beriman harus menderita di sini, tidak. Tetapi dunia ini adalah penjara yang menghalangi mereka pada kebahagiaan puncak yang lebih besar, yaitu perjumpaan dengan Allah dan segala apa yang dijanjikan Allah di akhirat kelak. Sedangkan orang kafir, dunia ini surga, bukan berarti mereka lebih senang,
Mungkin kita lihat sebagian mereka sesaat lebih kaya, tapi itu kata Allah hanya ujian saja. Kalau kita melihat ada orang yang diberi nikmat, kekayaan, jabatan, apalagi kalau orang itu bukan orang yang beriman, kita tidak boleh memandang dengan kagum, mengalihkan pandangan kita. Allah menyebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatad dunya linaftinahum fih. Jangan alihkan pandangan matamu melihat, memandang kepada nikmat dunia. Wa la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum, yang kami berikan kepada sebagian mereka. Zinatul hayatad dunya, perhiasan kehidupan dunia, linaftinahum fih, untuk mengingatkan mereka. Jadi kita di sini diingatkan. Kalau lihat ada orang, wah punya mobil bagus, rumah bagus, jangan kita, aduh enaknya ya, bahagianya ya punya rumah bagus. Mata kita mengarah ke sana. Allah melarang. Allah mengingatkan kita, jangan alahkan matamu itu memandang, apalagi dengan kagum. Karena itu semua hanya ujian saja. Bahkan dalam ayat yang lain, buat orang kafir, harta dan jabatan itu sarana Allah untuk menyiksa mereka di dunia. Dan pada saat mereka mati nanti, mereka akan mengalami penderitaan yang luar biasa karena keterikatan kepada dunia tadi, kepada harta, kepada jabatan. Oleh karena ini orang beriman selalu menjaga hatinya, menjaga pandangan matanya. Jangan sampai kita terpesona, ya, karena banyak orang tidak sadar, dia terpesona, menginginkan sesuatu yang saat ini belum dia miliki, kemudian dia dengki, dia iri hati, hasut, sehingga menginginkan nikmat yang ada pada orang itu hancur atau hilang. Padahal dunia ini dipergilirkan di antara kita. Dulu yang miskin, sekarang kaya. Yang sekarang kaya, bisa saja besok miskin. Dan tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan. Allah tidak meletakkan kebahagiaan itu pada kekayaan ataupun pada jabatan. Innallaha bi'adlihi wa qistihi ja'ala ar-rauha wal farhan fir ridha wal yakin. Wa ja'ala al-hamma wal khazan lisyakki wasyuhti. Fisyakki wasyuhti. Allah itu adil. Allah maha adil. Allah maha adil, maha bijaksana. Allah tidak menempatkan kebahagiaan, ketentraman, ketenangan pada harta, pada jabatan, pada istri, pada anak. Bukan di situ tempatnya. Innallaha bi'adlihi wa qistihi ja'ala ar-rauha wal farhan fir ridha wal yakin. Tapi Allah menempatkan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman itu pada hati yang ridha, ridha kepada ketentuan Allah, ridha kepada keputusan Allah. Iblis yang luar biasa ibadahnya dikutuk oleh Allah. Kenapa? Dia tidak ridha dengan keputusan Allah. Dia hasut. Kenapa Adam yang jadi khalifah? Kenapa bukan dia? Kenapa nikmat Allah itu kepada Adam bukan kepada dia? Dia merasa lebih tahu dari Allah, lebih bijak dari Allah, padahal Allah yang pemilik segala sesuatu. Nah, disinilah kita sadar bahwa sebagai hamba kita sadar, oh ini milik Allah dan ini keputusan Allah. Kita ridha. Kita menerima ketentuan Allah itu dengan ikhlas, dengan ridha. Firida wal yakin, dan yakin, kita yakin bahwa di balik ini semua ada kebaikan, dan yakin ada hikmah semua. Kita sadar. Nah, begitu pula Allah meletakkan penderitaan itu, kesempitan itu bukan pada kemiskinan, pada ketiadanya jabatan tetapi pada fisyakki wasyuhti. Kalau hati seseorang penuh dengan syak, curiga, ya syak itu ragu, dan syuhti itu benci. Kalau Anda penuh dengan kebencian, Anda penuh dengan keraguan, penuh dengan sakwa sangka, kecurigaan,
Maka jangan salahkan siapapun kalau Anda tidak akan bahagia dalam hidup ini. Bahwa kebahagiaan itu kembali pilihan kita, memilih pandangan hidup kita, cara kita memandang dunia ini. Jangan sampai kita tertipu oleh kehidupan dunia ini. Oleh karena itu Nabi selalu mengutip ayat Al-Quran dalam setiap khutbah yang mengingatkan kita bahwa wala tugurrannakal hayatad dunya, jangan sampai dunia ini, kehidupan dunia ini menipu kalian sehingga memalingkan kalian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diingatkan bahwa dunia ini hanya sementara, wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka gunakanlah keberadaan kita di dunia ini dengan sebaik-baiknya untuk membekali diri kita agar kita bisa menghadap kepada Allah sebagai hambanya yang diridhoi, dan kita pun ridha kepada Allah, dan kita dimasukkan di antara golongan hamba-hambanya, dan kita dimasukkan ke dalam jannah surga perjumpaan dengannya. Allahumma rabbana nas'aluka bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad an tusalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kita mohon kepada Allah dengan haknya Nabi Muhammad dan keluarganya agar Allah menyampaikan salawat dan salam kepadanya dan juga kepada keluarganya, dan semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua dan memberikan kekuatan kepada kita di awal tahun ini dan juga pada hari-hari di bulan Agustus yang penuh dengan hikmah ini, karena disinilah tahun ini tanggal 17 kita meraih kemerdekaan kita dan kita mensyukuri semua itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi wa zikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala ali sayidina Muhammad kama sallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin yang dimuliakan Allah, sekali lagi saya mengingatkan diri saya dan kepada hadirin sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah hendaknya kita mati kecuali dalam keadaan seorang yang pasrah, berserah diri kepada Allah. Dalam arti kita menghadap kepada Allah sebagai hamba, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat yang saya baca sebelumnya, ya, yang diseru oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu yang kita harapkan, bahwa akhir hidup kita adalah husnul khatimah, dan tahun baru adalah peringatan buat kita untuk mempersiapkan diri mengakhiri perjalanan kita. Para hadirin, marilah pada bagian kedua khutbah ini sama-sama kita menundukkan diri kita memohon kepada Allah agar Allah melimpahkan kepada kita ampunannya, kasih sayangnya, rahmatnya, dan memberikan kepada kita bimbingannya dan kekuatan untuk mengamalkan bimbingannya dalam kehidupan kita, serta memberikan kepada kita keluarga, anak keturunan, pasangan-pasangan yang mendatangkan kebahagiaan kepada kita, yang dipersatukan di dunia dan dipersatukan di akhirat kelak. Allahumma rabbana nas'aluka bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad an tusalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Ya Allah, sungguh kami telah menzalimi diri kami, seandainya Engkau tidak mengampuni merahmati kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni kami dan juga kedua orang tua kami, sayangi mereka sebagaimana mereka telah mendidik membesarkan kami di masa kecil kami. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Allahumma ya Allah, ampuni kami dan juga saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Dan janganlah Engkau jadikan di hati kami perasaan dengki, perasaan benci, perasaan negatif terhadap sesama orang-orang yang beriman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana, ya Tuhan kami, perbaikilah semua urusan kami dan janganlah Kau biarkan diri kami dikendalikan oleh hawa nafsu kami sekejap mata pun untuk selamanya. Allahumma ya Allah, jadikanlah tahun kami ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Allahumma ya Allah, berkatilah kami di tahun ini ya Allah. Berikanlah kami yang terbaik dari karunia-Mu ya Allah, dan jadikan kami hamba-hamba-Mu yang taat kepadamu, yang mengikuti aturan-Mu dan aturan sunnah Nabi-Mu. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa siap untuk menerima panggilan-Mu, untuk berjuang di jalan-Mu. Allahumma rabbana aslih lana umurana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfatan aina abadan wa fa'al bina ma anta ahlu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arda an ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma altub bi ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma tafaddal ala ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ati anfusana hudaha wa alhimha rusdaha wa taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka min kulli khair ma sa'alaka minhu habibuka Sayyidina Muhammad, wa nasta'izu bika min kulli syarr ma sta'aza bika minhu habibuka Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha yazkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qimus salah.